Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Ibu presensi dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Apakah lengkap? Lengkap. Oke, karena lengkap langsung saja kita ke materi kita pada hari ini ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai cermin cekung. Sebelumnya ada yang ingat materi kita pada minggu lalu itu apa? Iya, betul sekali. Materi kita sebelumnya itu tentang cermin datar. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari mengenai cermin cekung. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah menganalisis sifat-sifat bayangan cermin cekung. Kedua adalah mengetahui persamaan yang ada pada cermin cekung. Nah, untuk materi yang pertama itu adalah cermin cekung. Cermin cekung ini merupakan cermin yang terbentuk dari suatu bola dengan lapisan dalam yang berfungsi sebagai cermin. Nah, jika kita lihat pada gambar di atas, bisa dilihat ya, jarak dari O ke M itu disebut sebagai pusat bola, di mana O ke M itu juga merupakan jari-jari dari sebuah cermin. Kemudian jarak dari O ke F itu merupakan titik fokus. Nah, selanjutnya titik fokus berada di depan cermin sehingga titik fokusnya akan bernilai positif. Selanjutnya di sini cermin itu bersifat konvergen. Sinar itu masuk nanti akan dipantulkan di titik yang disebut sebagai titik fokus. Selanjutnya itu adalah menentukan sifat bayangan pada cermin cekung. Untuk menentukan sifat bayangan dari cermin cekung itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah ruang-ruang yang ada di dalam cermin itu. Di sini kita lihat ada ruang 1, 2, 3, dan 4. Di sini ruang 1 itu adalah jarak dari O ke F, kemudian jarak kedua itu adalah jarak dari F ke M, kemudian ruang 3 itu adalah di arah kanan ke sana. Kemudian ruang 4-nya akan berada di belakang cermin. Nah, di mana untuk menentukan bayangan-bayangan dari cermin itu ada beberapa aturan. Yang pertama, setiap bayangan yang terletak di depan cermin, baik itu di ruang 1, 2, 3, itu biasanya akan bersifat nyata dan terbalik. Nah, kemudian setiap bayangan yang terletak di belakang cermin bersifat maya dan tegak, yaitu yang ada di ruang 4. Nah, di sini ada kalimat yang mengatakan bahwa nama ruang benda ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Di mana nantinya ketika benda itu berada di ruang 2, berarti untuk bayangannya ada di ruang 3. Misalnya bendanya ada di ruang 4, berarti bayangannya di ruang betul. Nah, di sini juga ada syarat yang menyatakan bahwa jika nomor ruangan bayangan lebih besar dari ruang nomor benda, maka sifatnya diperbesar. Kira-kira ada yang bisa memahami tidak maksud ini? Ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari poin nomor 4? Iya, silahkan deh ya. Jadi dari poin nomor 4 itu menunjukkan bahwa jika nomor ruang bayangan lebih besar dari nomor ruang benda, maka sifat bayangannya diperbesar. Jadi kalau kita contohkan misalkan ruang bendanya itu berada di ruang 2, maka bayangannya itu ada di ruang 3, yang mana bayangan itu akan terbentuk sifat yang diperbesar. Iya, betul sekali ya jawaban dari Dayah. Untuk sifat-sifat bayangan di sini, apakah dari kalian sudah bisa memahami? Paham. Oke, untuk mempermudah pemahaman kalian, Ibu akan menampilkan simulasi dari PET. Nah, di sini sama tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Di sini ada cermin, ini namanya cermin cekung, kemudian ini titik fokusnya, kemudian ini adalah benda. Dan ini adalah bayangannya. Nah, ketika bendanya berada di sini berarti di ruang 1. Kemudian kalau di sini di ruang, dan di sana di ruang. Nah, kita misalkan tadi kata Dayah, kalau bendanya berada di ruang berapa Dayah? 2, berarti bayangannya berada di ruang 3. Kemudian misalnya lagi bendanya di ruang 1, berarti bayangannya di ruang 4. Iya, oke. Itu untuk sifat-sifat bayangan. Kira-kira untuk sifat bayangan cermin cekung, apakah sudah jelas? Jelas. Oke, bagus. Kita lanjutkan. Kemudian di sini ada persamaan umum untuk cermin lengkung. Oke, jadi ada yang bisa membacakan untuk rumus persamaan yang pertama? Ya, silakan Salsa. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Iya, di mana 1 per F itu apa? Panjang titik fokus cermin. Iya. Yang S itu jarak benda dari cermin. Betul. Yang bayangan dari cermin. Ya, dalam satuan cm. Betul ya. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu perbesaran bayangan, apakah ada yang bisa menyampaikan? Saya Bu. Ya, silakan Putu. Untuk rumus perbesaran bayangan sama dengan S aksen per S atau H aksen
adalah perbesaran cermin. S aksen adalah jarak bayangan dari cermin dengan satuan sentimeter. Kemudian S adalah jarak benda dari cermin dengan satuan sentimeter. Kemudian H aksen adalah tinggi bayangan dengan satuan sentimeter. Dan yang terakhir ada H, yaitu tinggi benda dengan satuan sentimeter. Ya, terima kasih Putu atas penyampaiannya. Nah, jadi di sini ada dua rumus yang kita gunakan nantinya. Salah satunya itu adalah rumus pertama untuk mencari fokus dari cermin cekung. Kemudian rumus kedua itu adalah rumus yang digunakan untuk perbesaran bayangan. Oke, selanjutnya di sini F plus itu menyatakan cermin cekung yang bernilai positif, kemudian F negatif itu menyatakan cermin cembung, dan di sini ada juga dituliskan bahwa S aksen positif itu menyatakan bayangannya itu bersifat nyata, dan S aksen negatif itu bayangannya bersifat maya. Oke, itu dulu materi kita pada siang hari ini. Kira-kira dari anak-anak ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Julpa. Dari kesimpulannya itu adalah pembelajaran tentang pemantulan cahaya pada cermin cekung, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat-sifat bayangan yang terbentuk sangat bergantung pada posisi benda yang ditempatkan di belakang cermin. Jika benda diletakkan lebih dekat ke cermin cekung, bayangan yang terbentuk akan lebih besar dan terbalik. Namun jika benda diletakkan lebih jauh dari cermin cekung, bayangan yang terbentuk akan lebih kecil dan terbalik. Selain itu, melalui pemahaman rumus persamaan bayangan, kita dapat menghitung posisi dan ukuran bayangan yang terbentuk berdasarkan jarak fokus dan jarak benda dari cermin. Dengan demikian, kita dapat memprediksi sifat-sifat bayangan yang akan terbentuk dengan lebih akurat sesuai dengan posisi benda yang ditempatkan di depan cermin. Iya, betul sekali. Terima kasih Julpa atas penyampaian kesimpulannya. Kemudian, apakah ada yang bisa menyebutkan lagi persamaan yang ada di cermin cekung ini sendiri? Iya, silahkan Daya. Jadi persamaannya tadi ada dua. Yang pertama itu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Yang kedua yaitu perbesaran yang disimbolkan dengan M, di mana nilainya itu adalah perbandingan antara S aksen dibagi dengan S atau H aksen dibagi dengan H. Iya, betul sekali. Terima kasih Daya atas penyampaian dari persamaannya. Nah, mungkin itu dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, kira-kira dari kalian apakah masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak ada. Tidak ada ya, karena semuanya bilang tidak ada. Mungkin akan Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian penyampaian dari Ibu. Jangan lupa untuk terus belajar. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.